Assalamualaikum. Perang Salib Pertama. Penyerangan Baitul Maqdis. Setelah meninggalkan korban di Tripoli, pasukan salib bergerak ke arah Beirut pada 16 Mei tahun 1099 Masehi, mengikuti beberapa penunjuk jalan yang telah disiapkan. Mereka kemudian menyusuri bibir pantai Tripoli, menuju Sika, tempat berdirinya benteng Musailah yang kokoh di atas tebing. Perjalanan berlanjut menuju kota Batroun, dengan semangat juang pasukan yang terus membara. Setelah Batroun, pasukan salib terus bergerak menuju kota Byblos, atau yang juga dikenal sebagai Bait, yang berdiri dengan Megan di sepanjang rute mereka. Dari Byblos, mereka bergerak ke arah Sungai Al-Kalb, yang merupakan batas akhir wilayah Emirat Tripoli. Pada petang hari tanggal 19 Mei tahun 1099 Masehi, pasukan salib sudah bersiaga di depan gerbang kota Beirut meski tak ada seorang pun yang mengalami tindakan buruk. Pada saat itu, kawasan di sepanjang tepian Sungai Al-Kalb sampai ke kota Beirut telah berada di bawah kekuasaan Daulah Ubaidiyah. Setelah mereka berhasil menguasai Palestina, yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis, pada Agustus tahun 1098 Masehi atau 492 Hijriah. Ketika pasukan salib mencapai pinggiran kota Beirut, penduduk kota tersebut langsung menyambut kedatangan para panglima salib. Mereka menyerahkan berbagai macam bahan pangan seraya berjanji akan menjadi pengikut para panglima itu asalkan pasukan salib berhasil menduduki Baitul Maqdis. Para panglima salib ternyata menerima persyaratan penduduk Beirut, sehingga mereka bersedia mengikuti pasukan salib menuju Sidon atau Saida. Dari situ mereka melanjutkan perjalanan ke Tyre atau Shur dan berkemah di Tyre pada tanggal 22 Mei tahun 1099 Masehi. Kemudian, mereka bergerak lagi ke Al-Suf lalu berbelok dari jalur pesisir menjelang kota Tel Aviv, Yafo, menuju Al-Quds melalui jalur tengah. Mereka kemudian menyeberangi sungai Al-Auja dan kemudian kembali berkemah di dekat kota Ramallah yang sudah ditinggalkan penduduknya menjelang kedatangan pasukan salib di kota itu. Pada tanggal 2-3 Juni tahun 1099 Masehi, pasukan salib memasuki kota Ramallah dan menetap di kota itu setelah para panglima salib mengangkat seorang uskup bernama Robert de Rouen. Kemudian, pasukan salib melanjutkan perjalanan ke arah Al-Kabaibah. Dari kota ini, mereka mengirimkan satuan khusus mata-mata berkuda yang dipimpin oleh Tancred dan Baudouin de Bourg menuju Bethlehem. Satuan ini tiba pada saat fajar. Ketika orang-orang Kristen melihat kedatangan satuan itu, mereka keluar menyambut seraya menyanyikan kidung rohani Kristen. Mereka mengangkat panji yang dibawa Tancred dan menancapkannya tinggi-tinggi di atas gereja perawan suci. Pada hari Selasa, 7 Juni tahun 1099 Masehi atau 492 Hijriah, pasukan salib sudah berkumpul dan berkemah di sepanjang dinding pembatas kota Al-Quds yang merupakan tujuan puncak perjalanan mereka. Pasukan salib menyerang kembali Baitul Maqdis, membawa niat untuk merebut kembali kota suci tersebut. Dengan kekuatan besar, pasukan salib melancarkan serangan intensif terhadap Baitul Maqdis, berusaha untuk menerobos pertahanan kota. Setelah menaklukkan Baitul Maqdis, pasukan salib mulai mencaplok beberapa kota dan desa di sekitarnya, memperluas kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Kota-kota dan desa-desa yang jatuh di bawah kekuasaan pasukan salib, kini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Penyerangan dan pencaplokan yang dilakukan pasukan salib meninggalkan jejak kehancuran di kota-kota dan desa-desa yang mereka rebut. Dengan Baitul Maqdis dan beberapa kota di bawah kendali mereka, pasukan salib tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, melanjutkan ekspansi mereka ke wilayah-wilayah lainnya. Setelah pasukan salib memasuki Al-Quds, ternyata mereka bernafsu menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka bertebaran di jalan-jalan kota dan menyembelih semua penduduk yang mereka temui, tidak peduli penduduk itu laki-laki, perempuan, atau bahkan anak-anak. Rumah-rumah penduduk pun tidak dapat terhindar dari kebuasan pasukan salib. Dan hal itu terus berlangsung seharian ketika mereka berhasil memasuki Al-Quds. Pada pagi hari esoknya, pasukan salib kembali melanjutkan kekejaman mereka dengan membunuh semua penduduk sipil yang berlindung di dalam Masjidil Aqsa. Padahal, salah seorang panglima pasukan salib sempat melakukan perjanjian dengan penduduk Al-Quds bahwa dia akan melindungi penduduk sipil, tetapi perjanjian itu dilanggar begitu saja. Pada hari itu, jumlah penduduk yang dibantai di Al-Quds mencapai 70.000 orang. Di antara korban pembantaian itu adalah para tokoh muslim dari kalangan pemimpin, ulama, cendekiawan, agamawan, dan para ahli zuhud yang sengaja meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk tinggal di tanah suci Al-Quds.
Raymond of Agile menyatakan bahwa ketika akan berziarah ke tempat suci pada hari pembantaian hebat itu, dia hampir tidak dapat berjalan karena begitu banyaknya mayat yang berserakan di jalan-jalan. Sampai-sampai darah yang menggenang di jalan mencapai lutut. Pasukan salib justru menulis surat kepada Paus untuk membanggakan kekejian yang mereka perbuat tanpa memedulikan nilai moral dan ajaran agama mereka sendiri. Pasukan salib lalu mengangkat Godfrey sebagai penguasa Al-Qudus. Setelah itu, mereka kembali ke Eropa untuk bertemu orang-orang yang baru memeluk agama Kristen. Mereka kemudian juga mendirikan Patriark Romawi. Mereka menetapkan Katolik sebagai aliran resmi di Romawi.